Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aptriana dengan NIM 10.1 12.82 12.6048 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A pada mata kuliah Analisis Risiko Kesehatan di Pemukiman Lahan Basah dengan dosen pengampu Ibu Dasila Andriani SKM MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan yang ada di sekitar. Yang pertama yaitu kabel listrik yang tidak rapi. Terlihat dalam video, kabel-kabel listrik tidak tersusun dan letaknya sangat dekat dengan jalan menuju lantai 2. Hal ini bisa membahayakan orang yang melaluinya karena bisa saja tersentuh tidak sengaja, lalu tangan tersengat listrik terutama ketika tangan dalam kondisi basah. Kabel juga berpotensi mengelupas dan dapat menyebabkan korslet listrik. Yang kedua yaitu tangga yang hanya memiliki satu pembatas. Terlihat dalam video ada beberapa ruang untuk menuju lantai 2 yang tidak diberi pembatas sehingga bisa saja ketika akan naik ke lantai 2 ini berpotensi menyebabkan bahaya. Kemudian untuk tangga sendiri dapat dilihat hanya terdapat satu pembatas dan ini bisa menjadi potensi bahaya bagi keselamatan ketika orang akan naik ke atas yang bisa saja tersandung atau terpeleset, namun tangga tidak dilengkapi dengan pembatas sebagai pengamanan sehingga orang akan terjatuh. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi kondisi tangga yang seperti ini tentu akan lebih berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan atau bahaya dibandingkan tangga yang dilengkapi dua pembatas untuk pengamanan. Yang ketiga yaitu selokan yang kotor dan air yang tergenang. Dampak dari tergenangnya air kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar karena dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit khususnya nyamuk. Selain genangan air yang kotor, baju-baju yang bergelantungan dan tempat gelap juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, khususnya nyamuk penyebab malaria. Selokan air yang kotor dan tergenang oleh sampah juga mengeluarkan bau yang tentunya mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar. Yang keempat yaitu pipa air yang tidak tertata. Dapat dilihat pada video bahwa pipa yang ada di lingkungan ini terbuat dari plastik sehingga lebih rentan rusak. Akan tetapi, pipa tidak disusun sedemikian rupa agar tidak rusak ketika kendaraan melintas atau terinjak ketika orang lewat atau bisa saja menyebabkan orang tersandung. Yang kelima adalah akses jalan yang belum baik. Jalan yang masih berupa tanah dan memiliki permukaan yang tidak rata akan membahayakan orang atau kendaraan yang melintas. Terlebih ketika hujan, karena wilayah yang dekat dengan lahan basah, maka jalan sangat mudah tergenang air. Hal ini menyebabkan tanah menjadi licin dan tidak terlihat jelas permukaannya ketika jalanan tergenang air. Jalanan menuju kos yang terdiri dari bebatuan yang cukup tajam tentunya akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang yang melewati jalan tersebut. Yang keenam yaitu sampah berserakan dan semak belukar di lahan rawa. Sampah berserakan di wilayah depan kos yang mana tanah di wilayah tersebut selalu tergenang air. Hal ini tentu menjadi tempat yang sangat potensial bagi nyamuk untuk berkembang biak. Selain itu, semak-semak atau rumput liar yang tidak pernah dibersihkan berpotensi menjadi sarang untuk beberapa jenis hewan, salah satunya ular. Lokasi tempat ini yang tepat di depan lingkungan kos tentunya akan menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar. Demikian identifikasi keselamatan dan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.